Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk kami semua datang sini untuk berbincang-bincang dengan Bapak, sharing-sharing dengan Bapak tentang bagaimana mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kami izin Bapak akan merekam suara dan merekam video untuk kegiatan hari ini. Enggak, silakan. Senang sekali atas kehadiran ibu-ibu semuanya, orang-orang hebat semuanya ini. Guru penggerak angkatan ke-10 dan ke-11. Apalagi tadi sampaikan Budian apa yang akan diobrolin terkait dengan cara pengambilan keputusan itu ya. Ini calon leader banget ini, ibu-ibu semuanya ini. Amin. Ya, insya Allah. Insya Allah Ya. Bapak. Boleh. Kami langsung saja Pak, karena kami memang ingin lebih tahu nih ya Pak ya, seperti apa sih sebenarnya yang menjadi patokan Bapak, apa landasan Bapak dalam mengambil keputusan, dalam itu juga untuk nilai-nilai kebajikan yang lainnya, dan ini akan menjadi ilmu kami semuanya juga untuk kami terapkan di diri kami, dan nantinya juga siapa tahu kami menjadi pemimpin suatu saat nanti. Amin. Ya, Amin. Oke Bapak, ini berkaitan dengan dilema etika. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah dan membedakan atau mungkin bagaimana untuk mengambil putusannya jika kasus tersebut mengandung unsur dilema ITK, di mana itu sama-sama benar atau kasus tersebut adalah rujukan moral, benar atau salah. Jadi gini dulu, apa yang sampaikan Budian, materi tentang pengambilan keputusan, seorang pemimpin itu identik dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan, dan itu pasti pemimpin dalam level apapun, dan semua kita pemimpin, termasuk ibu-ibu. Paling enggak memimpin di rumah tangganya bersama dengan anak-anaknya. Kalau pemimpin rumah tangga suaminya, ibu-ibu tetap juga berperan. Apalagi ibu-ibu yang kerja di sekitar formal juga bisa jadi suatu saat akan mendapatkan amanah di posisi sebagai pemimpin. Maka pengambilan keputusan itu adalah sesuatu yang akan berdampak, ya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain yang dipimpin. Maka yang pertama, ketika seorang pemimpin itu akan mengambil keputusan, pastikan dulu bahwa dia harus punya standar nilai. Jadi dia harus punya standar nilai supaya nanti ketika dia mengambil keputusannya itu tidak salah-salah, tidak memberikan maslahat, ya. Justru itu yang harus dimiliki seorang pemimpin, standar nilai. Standar nilai itu diambil dari mana? Yang pertama, karena kita umat beragama, dari kaidah syariat agama kita masing-masing. Semua agama pasti punya standar nilai, ya. Yang kedua dari hukum positif, karena kita berada di negara yang kita cintai, negara Indonesia, tentu ada undang-undang, peraturan daerah dan seterusnya. Jadi dua standar nilai itu harus dimiliki oleh seseorang. Kalau tadi disampaikan oleh Budian, misalnya kita kadang-kadang dihadapkan kepada satu masalah sama benar atau benar dengan salah. Kalau saya bukan cuma itu, bahkan lebih dari itu. Bisa jadi yang kita ambil keputusan itu benar atau salah, ini jelas. Ini jelas, ya. Kalau benar sama-sama benar, ini jelas. Kadang-kadang salah sama-sama salah, pun harus kita ambil satu keputusan. Kalau itu konsekuensi logisnya harus diputuskan, tetap harus diputuskan. Harus begitu. Ya, jadi yang harus dipegang adalah standar nilai tadi. Itu harus dimiliki. Jadi sehingga kita tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini agak boleh, ini agak tidak boleh. Itu harus punya. Tak kasih contoh sedikit aja. Daging babi itu halal apa haram? Haram. Tapi suatu saat harus berani ngambil keputusan bahwa itu boleh. Dan itu dijelaskan dalam kaidah syariah. Misalnya di tengah hutan, seseorang sudah mau mati. Kalau tidak makan, dia akan analisa logiknya ini akan mati, dan adanya cuma daging babi. Saat itu kita boleh ngambil keputusan makan. Kenapa? Itu namanya mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak lazim, dan itu boleh. Padahal haram aslinya.
aslinya gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua Bapak. Jadi ketika mengambil keputusan tapi di kasus yang sama-sama benar, bagaimana cara Bapak untuk memilih salah satunya? Jadi gini, kalau saya biasanya gini, dalam permasalahan keseharian, saya mapping dulu. Kalau dulu kita belajar matematik tadi, Mbak siapa yang matematik? Mbak Eka ya, Mbak Eka matematik. Dulu kan biasa kita membuat membagi daerah itu, sumbu X, sumbu Y gitu ya, sumbu Y, sumbu X. Titik tengahnya di titik 0 ya, titik pusat ya. Sebelah 0 ini yang datar, ini X positif ya. Sebelah sini X negatif. Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Saya sering katakan gini, oke, kalau ini positif, saya katakan ini benar ya dan bagus. Benar dan bagus. Nah, ya, kalau ini tadi kan benar, ini salah. Ini bagus, ini tidak bagus. Baik, tidak baik. Ini berarti di sini benar dan baik. Ya. Kemudian di sini itu adalah baik tapi salah. Ini baik tapi salah. Kalau di sini apa tadi? Baik. Benar tapi tidak bagus. Iya, benar tidak bagus. Kalau yang daerah sini benar dan bagus, ini sih aman. Gampang aja diambil keputusannya. Kalau ini benar salah dan tidak baik, ini aman juga ambil keputusannya. Yang repot itu adalah di sini dan di sini. Ya. Benar tapi salah. Gitu kan? Baik tapi tidak bagus. Ya, tidak bagus. Maka di sini yang perlu berpikir seorang pemimpin. Ingat ya, kalau yang benar-benar gampang ambil keputusannya. Kalau salah-salah gampang ngambil keputusan. Nggak usah pakai memang salah dan tidak baik. Tapi di sini tak kasih analog sedikit. Ya. Ketika ini ada jalan satu jalur gitu ya. Kemudian kalau mau ke sini harus mutarnya jauh. Mutar baliknya jauh. Ya. Kemudian di sini ada orang sakit keras. Hitungannya, wah ini kalau nggak dapat pertolongan dokter, ini dalam 1 menit 2 menit bisa lewat ini. Ya, rumah sakitnya adanya di sini. Kalau ngikuti jalur yang benar harus ke sana. Tapi nggak baik karena ini baru mati. Tapi kalau ke sini ini baik, itu cuma salah. Nah, di situ harus berani seorang pemimpin ngambil keputusan. Kalau saya ditanya, saya akan ngambil yang salah tadi. Tapi untuk kemaslahatan si pasien. Karena wah ini sebentar lagi ini bisa lewat ini kalau sampai muternya. Nah itu namanya dilematik. Kalau kemudian standarnya seperti tadi tanyakan Bu Dian maupun BK. Kalau baik sama baik, maka standarnya itu adalah pilih yang kebaikannya lebih banyak. Ya, pilih kebaikan yang lebih banyak. Kalau sama-sama tidak baik, ya, pilih yang keburukannya lebih sedikit. Ya, pilih yang keburukan lebih sedikit. Makanya kalau cerita pemilu gitu ya, kalau saya suruh memilih pemimpin, dua-duanya ini kayaknya, mohon maaf itu ya, orang baik. Ya, bisa jadi nanti tungguin di depan rumahnya sebelum subuh. Siapa yang lebih duluan keluar ke masjid? Ya, siapa yang lebih duluan keluar ke masjid? Berarti dia yang lebih baik, maka saya akan milih dia. Atau dua-duanya ini orang mohon maaf tidak baik. Ya. Oh ini yang agak sedikit madorotnya. Kenapa? Oh ini kalau ini parah banget gitu ya. Ya. Padahal standar saya dua-duanya nggak memenuhi spek saya. Tetapi karena saya harus memilih, karena harus ada pemimpin, maka saya milihnya yang lebih sedikit kemadorkannya, keburukannya. Jadi gitu. Ada lagi? Bapak, ini saya sebenarnya tertarik ya Pak, ulang sedikit. Iya, nggak apa-apa. Sebelum masuk ke pertanyaan saya yang berikutnya. Tadi kan Bapak menyampaikan ya Pak, kalau pemimpin harus punya standar nilai. Nah, standar nilai yang Bapak gunakan tadi ada 2 ya Pak. Standar yang pertama adalah agama ya Pak, landasan moral kita gitu. Yang berikutnya Bapak mengambil standar hukum positif. Berarti hukum positif ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama ya Pak. Kebenarannya mutlak Pak ya. Nah bagaimana Pak menurut Bapak kalau dia terkait dengan etiket Pak? Jadi maksudnya di tempat ini berlaku tetapi di tempat lain tidak berlaku. Itu seperti apa Pak? Bapak cara menyikapi? Ya gini, dalam kaidah syariah itu ada namanya hukum adat itu tidak akomodir. Ya, itu Pak maksudnya.
Jadi al-ada itu dalam kaidah syariat itu diakomodir. Selama adat itu tidak bertentangan dengan kaidah syariat, maka adat itu diakomodir. Boleh. Boleh. Maka itu juga bagian harus dipertimbangkan. Kalau tidak dipertimbangkan, itu kontraproduktif. Contoh misalnya, saya tinggal di satu masyarakat, ya masyarakat itu biasanya kalau hari-hari tertentu itu mengadakan selamatan, misalnya kumpul-kumpul warga gitu ya, maka saya akan lihat standar syariahnya dulu. Ini adat, saya akan dampingkan dengan standar saya. Acaranya apa? Oh, acaranya kumpul bareng, kemudian masing-masing warga bawa makanan, terus disuruh ngobrol, makan bareng. Maka saya katakan adat yang seperti ini diakomodir oleh syariah. Bahkan oleh hukum positif pun tidak dilarang. Tapi ketika saya datang, oh adatnya kumpul bareng, makan-makan, kemudian minum minuman keras. Ya. Padahal ini menjadi tradisi. Ya, maka saya tidak akan mengikuti. Meskipun itu ada di situ. Ya. Secara personal saya akan melakukan pendekatan untuk menyampaikan bahwa kenapa harus melakukan seperti itu? Bukankah itu akan merusak kesehatan dan seterusnya. Nah, namanya dakwah itu harus bil hikmah, kan gitu. Menyampaikan pesan-pesan moral itu dengan cara hikmah, tidak boleh frontal. Nanti malah penerimaannya tidak bagus. Jadi hukum adat itu bisa diakomodir selama tidak bertentangan dengan kaidah syariah maupun hukum positif yang terjadi di negara kita. Harus begitu. Menarik sih Pak soalnya Pak, jadi saya bertanya. Oke Pak, yang berikutnya nih Pak, ini terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil suatu keputusan ya Pak ya. Nah ini tadi kan saya sudah mendengar sebenarnya langkah Bapak melakukan suatu keputusan itu adalah membuat PEP ya Pak tadi ya Pak, yang di mapping gitu Pak. Nah selain mapping, adakah Pak langkah-langkah lain yang biasa Bapak terapkan Pak? Jadi standar umumnya tentu ada. Cuma terkadang dalam kondisi tertentu itu tidak pakai standar umum. Kalau standar umumnya ketika saya akan mengambil keputusan, karena saya harus by data dulu ya. By data. Maka ketika saya sudah ngambil standar nilainya seperti ini, datanya seperti ini, data ini pun saya tidak langsung saklek dari satu sumber. Saya harus klarifikasi dari sumber yang lain. Saya harus cari juga dari data yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan pada objektivitas data case yang terjadi di lapangan tadi. Kenapa? Karena keputusan akan diambil nanti dampaknya juga akan lebar kepada orang-orang yang minimal orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi saya tidak boleh langsung ambil itu. Tetapi dalam kondisi tertentu, ya mekanisme itu tidak berlaku. Ketika kita ngelihat itu ya, anak mau dipatok ular gitu ya, udah kita sambar itu kita seret. Kalau memang kita bisa jadi nanti ketika kita refleks nyeret tadi, malah dia akan luka karena keseret tadi. Ya, tapi itu kondisi tertentu. Karena kita pun nggak sempat berpikir refleks, kalau sampai dipatok kobra itu malah lebih bahaya. Maka saat itu saya nggak usah pakai, Mas ini anaknya siapa, kira-kira seperti itu. Ini perlu anaknya nakal nggak? Kalau nakal nggak bisa diselamatin, nggak usah, kira-kira seperti itu. Ya, tapi standar umumnya tetap ya dianalisa dulu, informasi datanya dikumpuli dulu, kemudian kita mapping, kemudian kita lihat standar nilai. Nah, itu mekanisme yang umum yang harus kita gunakan. Tapi dalam kondisi tertentu nggak usah pakai gitu, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak tadi menyampaikan kan sebenarnya sudah menyampaikan ini Pak langkah-langkah efektif apa saja nih yang bisa diambil. Tapi kan tadi Bapak bilang ada beberapa kasus yang memang tidak harus sesuai dengan rule gitu Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak selama ini bagaimana Bapak menganggap efektif pengambilan keputusan yang yang tidak sesuai dengan kondisi atau kondisi yang di luar tiba-tiba gitu Pak, itu bagaimana Pak? Jadi gini ya, yang harus kita pahami sebagai pemimpin, setiap keputusan yang kita ambil itu jangan berharap 100% akan diterima oleh orang.
Tidak ada itu di dunia. Kalau di surga nanti ada, ya di akhirat. Jangankan kita ya, Rasul saja itu masih ada yang nolak. Maka tugas kita adalah meminimalisir ya penolakan. Dan saya yakinnya ketika prosedur tadi sudah standar nilai kita sudah pegang, prosedur kita lakukan, maka insya Allah dampak negatifnya itu lebih sedikit. Itu tugas kita adalah meminimalisir. Tidak mungkin kita akan 100% kita kemudian berharap semuanya bisa menerima. Terhadap yang belum bisa menerima tadi, tugas kita itu adalah melakukan pendekatan personal. Ya, melakukan pendekatan personal. Ya, jelaskan lebih detail itu ya, jelaskan lebih detail. Ya, maka disitulah perlu juga kadang-kadang harus uji publik gitu ya. Ayo kita diskusi bareng kalau memang apa yang saya ambil langkah ini misalnya nggak benar. Dan itu kan akan menambah wawasan kita. Pak, boleh nggak kita diskusi? Boleh. Wong saya ini bukan nabi, bukan rasul kok. Bisa jadi yang saya ambil itu memang belum sesuai dengan yang apa yang harapkan. Tapi kan ketika kembali kepada kaidah syariah atau standar nilai tadi, maka nanti akan ditemukan. Oh iya, kayaknya lebih pas yang Bapak ambil keputusan daripada usulan yang saya, harus begitu. Baik Pak, terima kasih. Dari yang Bapak sampaikan tadi itu dari awal sampai yang tadi terakhir itu saya tertarik nih Pak gitu kan. Kami semua tertarik. Kira-kira Pak, untuk tantangan Bapak nih, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Ya, tantangan itu pasti ada. Tantangan itu ada macam-macam latar belakangnya. Karena bisa persepsi orang, ya, pemahaman orang, ya, tendensi orang terhadap kita juga, ya, pasti akan terjadi tantangan. Maka ketika terjadi tantangan seperti itu, yakinkan diri kita dulu. Kita orang-orang yang memang punya punya integritas tinggi, ya. Mohon maaf lah ya, mohon maaf. Untuk hal-hal yang mohon maaf ya, kurang baik saja. Kadang-kadang ada yang kenapa kayak gitu nggak diambil ini itu misalnya gitu, yang nggak diterima ini itu, ya. Padahal kita sudah mengakatkan diri kita nggak mau yang seperti itu. Itu pun masih ada tantangan. Apalagi untuk hal yang baik gitu. Apalagi untuk hal yang baik, ya. Maka itu pasti terjadi tantangan. Maka kembali kepada integritas kita masing-masing. Kalau kita betul-betul berpegang pada standar nilai tadi, maka kita tidak goyah. Tantangan-tantangan itu cuma sesaat saja. Sesaat saja. Daripada kita dibenci oleh Allah, mending dibenci oleh teman kita sendiri. Benar. Iya. Saya sering bilang gitu. Ya, seluruh orang di dunia itu benci saya nggak apa-apa kalau memang apa yang saya lakukan itu memang saya yakin baik gitu ya. Saya yakin baik. Yang penting saya tidak dibenci oleh Allah gitu loh. Ya. Tapi pada umumnya kalau kembali kepada kaidah kehidupan, kalau kita ini dicintai oleh Allah, insya Allah orang-orang di sekitar kita mencintai. Karena apa yang diterapkan oleh Allah dalam kehidupan dunia itu untuk kemaslahatan pribadi maupun juga komunitas bersama. Jadi biasa aja itu, Mbak. Tantangan itu pasti ada. Kita aja di rumah kita ngambil keputusan kadang-kadang istri juga ngomel itu ya, biasa saja. Anak-anak protes itu biasa saja. Maka saya pun di rumah gitu Mbak, sudahlah, apa yang tak sampaikan itu insya Allah itu semuanya sudah saya melihat standar nilai. Kalau memang ada yang protes, sampaikan, ayo kita adu argumen, ya apa alasannya, ya apa referensinya, sehingga tidak menutup kemungkinan saya akan ngalah gitu. Saya akan batalkan bila perlu diganti dengan usulan dari sampean itu. Biasa aja Bu. Baik. Ya. Lanjut ya Pak. Monggo Bu Ika. Jadi dari yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan mengenai langkah dan prosedur yang efektif yang telah Bapak lakukan ketika mengambil keputusan, yang ingin saya tanyakan selama ini, selama Bapak menjadi pimpinan dalam menyelesaikan suatu kasus yang mengandung dilema etika, apakah ada jadwal khusus dalam menyelesaikannya atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga Pak? Ya.
untuk apa yang tidak harus direncanakan, tidak. Kondisi-kondisi case tertentu itu tidak. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya itu direncanakan, maka itu harus direncanakan. Ya, misalnya kita mau mengambil satu kebijakan di sekolah ini, ya, kebijakan ini tidak harus saya ambil keputusan saat ini, maka saya rencanakan. Oke, saya rencanakan perencanaannya, kemudian kapan saya ngumpuli orang-orang yang harus saya libatkan, di situ saya presentasikan, di situ kita ngambil keputusan bersama. Meskipun ya finalnya tetap saya sebagai pemimpin, tetapi saya akan melibatkan mereka semuanya. Tapi untuk hal-hal yang tidak harus menunggu perencanaan, basi nanti kalau nunggu perencanaan harus diambil keputusan, maka saat itu harus ambil keputusan dengan kembali kepada melihat standar nilainya seperti ini, data yang saya dapatkan seperti ini. Karena nanti keburu basi, nanti kemudian udah nggak sesuai dengan momentumnya lagi. Jadi tetap harus dipilah ya permasalahan yang akan kita ambil keputusan. Nanti kira-kira kita perlu ya harus diskusi dulu, bikin perencanaan dulu atau apa, atau tidak harus langsung saat itu harus diambil keputusan. Tetap harus begitu. Baik Bapak, tadi menarik sekali Bapak tadi bagaimana Bapak mengambil keputusan, lalu kalau misalnya dibedakan, kalau misalnya memang kasus yang harus diambil saat itu juga, maka diambil saat itu juga, dan bila memang harus didiskusikan, maka didiskusikan lagi. Nah Bapak, saya mau lebih lanjut lagi, pada saat pengambilan keputusan tadi, apakah ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung Bapak dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan, ataukah ada melibatkan orang-orang yang mungkin Bapak bisa ajak untuk pengambilan keputusan? Dan tadi seperti juga Bapak bilang ada tentang pendekatan personal, apakah itu Bapak lakukan sudah, kalau Bapak membuat tim atau bagaimana Bapak? Kalau posisi saya ya khususnya amanah sebagai kepala sekolah, ini cara kepemimpinan kita kan harus kolegial. Jadi harus kita bersama-sama, tahu sama-sama. Kenapa? Karena saya ini posisi saya hanya sebagai leader. Tetapi gerbong saya itu ya macam-macam. Maka saya tetap punya tim ya. Ada keputusan-keputusan yang saya cukup diskusi dengan beberapa orang, tak ambil keputusan itu baru disosialisasikan. Ada juga keputusan-keputusan yang memang diambil harus bersama dengan semuanya. Ya, nggak mungkin kenaikan kelas itu tak putusin hanya dengan wali kelas saja misalnya. Padahal aturannya memang keputusan semua guru. Maka ketika sudah diputuskan, saya tidak mungkin akan merubah keputusan itu tanpa forum yang sama. Ada kasus pertama anak harus pindah, kemudian minta misalnya pindah naik dan seterusnya. Oh, saya mohon maaf, saya tidak berani. Meskipun saya kepala sekolahnya. Kenapa? Karena itu adalah keputusan bersama. Jadi nggak boleh, nggak bisa. Harus tetap melibatkan orang-orang yang pernah diajak ngambil keputusan itu. Jadi harus begitu. Nanti otoriter kalau itu. Tapi benar sekali Pak. Tapi saya yang di pikiran saya ini hari Jumat Pak. Terakhirnya. Jadi yang terakhir ini Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi sudah dicontohkan dan semuanya sudah berjalan gitu Pak ya. Pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil gitu dalam pengambilan keputusan dilema etikanya Bapak? Pelajaran yang menarik yang diambil itu adalah kita harus mampu melihat berbagai macam perbedaan. Jadi jangan ngambekan ketika kita ngambil keputusan kemudian ada yang protes. Oh biasa saja. Kita ini bukan malaikat, kira-kira begitu. Kemudian nanti ada yang supportnya itu full support. Oh itu memang begitu. Dinamika dalam kehidupan itu begitu. Maka di situ kemudian akan memperkaya kita sebagai pemimpin bahwa orang-orang yang saya pimpin itu nggak punya pikiran yang sama, hatinya nggak sama, gitu ya. Wawasannya, ilmunya juga sama, wataknya juga beda-beda. Maka disitulah kemudian memperkaya kita untuk menghadapi berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Pemimpin nggak boleh ngambekan, kira-kira seperti itu. Nggak boleh baper lah. Siap jadi pemimpin harus siap ya nggak boleh baper. Belum Mbak Iya. Marita, belum kita. Masih belum sampai sana kita. Masih baperan kita. Pak, ini
kaidahnya kan gitu ya. Saya cerita sedikit ya. Kaidahnya gitu. Sayyidul ummah khatimuhum. Pemimpin seorang umat, komunitas, dia adalah pelayan mereka. Pelayan mereka. Dalam artian, ya, kita ini pemimpin harus siap melayani kepentingan mereka. Nah, kalau yang dipimpin juga bagus, ya, pemimpin saya adalah panutan saya, maka dia tidak mau dilayani untuk hal-hal yang memang itu kebutuhan dirinya. Akhirnya akan ketemu ya. Pemimpinnya pengen berusaha melayani semaksimal mungkin dengan layanan yang excellent gitu ya. Kemudian yang dipimpin itu malu, nggak enak. Nah, saya masuk gini aja harus dilayani oleh pimpinan saya. Ketemu akhirnya. Ya. Satu lagi sejarah pernah terjadi ya. Di saat perang Khandaq itu perang yang menggali parit di kota Madinah. Nah, kota Madinah itu perangnya dinamakan perang Ahzab. Ahzab itu artinya perang yang melawan kumpulan dari beberapa kelompok komunitas. Ya. Terus ketika menggali parit, para sahabat itu diforsir. Pokoknya harus target itu ya. Itu bukan target dari Rasulullah, semangat dari pasar. Sampai sahabat itu pada lapar. Lapar itu mau ngomong Rasul itu nggak berani. Akhirnya ada yang memberanikan diri untuk ngomong pada Rasul. Ya. Saking sudah terpaksanya, dibuka perutnya. Diganjal dengan satu batu. Itu tanda bahwa memang celananya sudah longgar karena saking laparnya sampai perutnya diganjal batu. Rasulullah masih tetap aja, ayo udah sabar dulu ya, ayo kita tetap kerja, kalau capek istirahat dulu, setelah itu kita kerja lagi, sabar lagi. Yang lain datang juga dengan ganjalan yang sama, satu batu. Lama-lama Rasulullah itu iba juga, cuma belum bisa nolong. Akhirnya Rasulullah dengan sangat terpaksa, ya, menyampaikan kepada sahabatnya, ya sahabatku, ya mungkin ini ujian dari Allah. Saya juga merasakan hal yang sama. Begitu perutnya Rasul dibuka itu ganjalnya itu 3 batu. Artinya Rasulullah saat itu jauh lebih lapar dibanding dengan sahabatnya. Akhirnya sahabatnya tadi langsung bangkit lagi. Rasulullah aja 3 batu udah diganjalkan, kita baru 1, masa kita sudah lemas? Bangkit lagi. Nah, seorang pemimpin itu harus begitu. Kira-kira jangan enak dirinya sendiri, keluarganya saja, tapi masyarakatnya dipimpin itu kelaparan. Kira-kira seperti itu. Kemudian pemimpin itu juga tidak boleh otoriter, harus mengakomodir setiap masukan selama masukannya tadi bagus. Dan itu pernah dipertontonkan oleh Rasul ketika perang Badar kalau salah, perang Badar ya. Ya, ini pasukan dari Mekah, ini pasukan dari Madinah, pasukan Rasul. Ini adalah lembah air ya, tempat air. Ya, Rasul pertama di sini, pasukan ini di sini rencananya. Kemudian ada sahabat nanya, ya Rasul, apakah ini idemu atau wahyu gitu ya? Kata Rasul, enggak, ini ide saya belum dapat wahyu gitu kan. Akhirnya sahabat mengusulkan, ya Rasul, kenapa kita tidak di sini aja posisinya, sehingga sumber air ini kita kuasai. Kalau pasukan nanti datang dari sana, dia nggak punya sumber air, tapi kita yang punya sumber air. Oh, bagus juga. Akhirnya diakomodir, harus begitu. Jadi pemimpin itu tidak boleh otoriter ya. Yang tidak boleh ngambekan tadi, kasih contoh juga ketika Haji Wada itu semua sahabat, hampir semua sahabat itu ikut berangkat bersama. Sampai di tengah perjalanan ini kemudian dihadang oleh orang kafir Quraisy, sehingga ada negosiasi sampai kemudian menurut Rasul, menurut para sahabat, Rasul terlalu ngalah ya, isi bergeningnya itu terlalu ngalah. Tapi karena Rasul kan dibimbing oleh Allah, sampai kemudian sahabat ini mohon maaf itu ya, kecewa dengan Rasul ya, sampai kemudian Rasul menyampaikan ya, sudah kita nggak jadi ke Mekah untuk Haji Wada, tetapi kita tetap tahalul aja. Tahalul ini potong rambut. Kalau haji akhir itu kan potong rambut sama memotong hewan kurbannya. Nggak ada sahabat yang dengerin. Akhirnya apa? Salah satu istrinya kemudian ngasih, saya lupa namanya, ngasih masukan ke Rasul, ya Rasul, sudah langsung aja kamu lakukan tahalul, potong rambutmu, kemudian kamu sembelih.
Begitu sahabat melihat Rasul melakukan itu, padahal tadi diomong itu nggak mau gerak gitu, langsung semua sahabat ngikuti, potong rambut kemudian menyembelih. Artinya apa? Ya, pemimpin itu diperlukan keteladannya itu adalah contoh konkret. Jangan cuma ngomong doang, ya, tapi harus ada contoh konkret. Ya. Enak aja loh cuma ngomong doang, nanti di belakang gitu. Bu Marita kadang-kadang ngomong gitu. Pak Jen kalau cuma ngomong aja nanti. Ya, insyaallah. Buka banget nih pikiran. Alah, berlebihan sampai. Enggak, Pak. Ini kalau Banyak nggak banget jumpa, pelajaran yang kita ambil. Kayaknya nggak mau juga kita meluas langsung gitu aja ya. mau tanya sebenarnya. Iya, Karena sebenarnya menarik gitu. Nanti kita Bagaimana akan buka pendekatannya? podcast. Habis itu bersama Iya, kita ini kan masih baperan ya. Iya. Bagaimana sih mengolah kebaperan Baperan, itu ya. menjadi satu hal-hal yang emosi positif ya. Wah, sesi berikutnya kita bahas. Sudah Hari Jumat ini. bagaimana membentuk pendekatan tadi kan yang lebih banyak nih kayaknya Bapak ini. Tanya banyak nih Mas ini. Nanti ini jangan dipromokan, nanti Bapak CDP Balikpapan. Dari SD, SMP semua. Nanti semua kesini. kita belum kelar soalnya. Bapak tadi kita mohon izin Nah, nanti iya. kita akan ada sesi kedua. Monggo silakan. Semoga enggak Jumat ya mepet banget. Iya. Udah cuma 2 jam lah ini. Karena hari Selasa kita sudah harus kumpul Pak. Saya juga harus ngumpul tugas yang kemarin di Samarinda belum selesai. Kita sama-sama mempunyai tugas. Ya biasalah, tugasnya nggak ada habis-habisnya. Iya, Pak. Tapi Baiklah, kan Bapak. siapa tahu itu menjadi wasilah kita untuk lebih dekat ke surga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, karena ini sudah panggilan untuk segera ini dan kami pun sudah menyelesaikan pertanyaan yang perlu kami sampaikan dan kami gali dan kami berharap Bapak masih mengizinkan kami untuk ngobrol di lain hari. Nah, setiap hari kesini aja tak izinkan kok. Kalau saya nggak ada kan biar aja ngobrol di sini kan. Iya Bapak, kayak gitu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Ilmunya sangat-sangat sama-sama. bermanfaat bagi kami Ya. dan bagaimana manajemen emosi kami nanti karena kami ini juga pemimpin di kelas, jadi ini adalah hal-hal yang sangat berharga dan Insyaallah. untuk itu kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah pagi ini bahagia sekali kedatangan Ibu Guru manis-manis di SMA Negeri 2 Balikpapan. Baik, Bu, terima kasih Bu. Hari ini kita disambut dengan Ibu yang senyum wah sekali. Iya. Dan kemarin kami juga sempat hubungi Ibu sibuk dan alhamdulillah hari ini Ibu bisa Iya. menyempatkan waktu untuk kami berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi hari ini kami berkunjung untuk mencari ilmu kepada Ibu, sharing nih betul tentang bagaimana penerapan Ibu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Mohon izin dulu Bu, ini kami akan merekam wawancara hari ini Iya. untuk kami melaksanakan tugas dan semoga hari ini juga kami mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu sebagai pimpinan dan bekal kami juga siapa tahu kami mendapatkan amanat juga seperti Ibu karena Ibu adalah di SMA adalah satu-satunya kepala sekolah perempuan makanya kami kesini untuk belajar dari Ibu. Ya. Boleh izin memperkenalkan diri karena semuanya Iya. ini guru-guru cantik semua. Iya. Tapi tidak tahu dari mana. Boleh ya? Silakan dari sana kan. Saya Marita Bu dari SMA 6 yang WA jenengan. Nggih. Saya Fitri dari SMA 6 juga Ibu. Saya Kastiani dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara, satu-satunya SD di sini, Bu. Kalau saya Dian Eka Bu, muridnya Ibu dulu. SMA Negeri 9. Jadi saya kembali ke sini seperti saya kembali ke rumah saya Sendiri. sendiri. Ya, terus Ibu. Saya Bu Yayu Ibu dari SMA Negeri 9 Ibu. Saya Eka Bu dari SMA 6. Oh iya, Nggih, terima kasih. Alhamdulillah bisa bertemu dengan guru-guru muda yang penuh semangat. Tapi karena saya tua ini lupa lagi pertanyaannya apa ya tadi yang ditanyakan. Ini berkaitan dengan
bagaimana ibu untuk mengambilan keputusan berdasarkan nilainya kebajikan. Jadi tentang ini langsung saja Bu ya, nomor Iya. satu mungkin. Jadi pertanyaan kami ini bagaimana cara ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah kasus itu termasuk bagian dari dilema etika di mana benar vs benar, ataukah bujukan moral benar vs salah, seperti itu. Jadi bagaimana ibu membedakannya, lalu juga bagaimana ibu untuk mengidentifikasi dan bagaimana untuk pengambilan keputusannya seperti apa. Ya, jadi pada dasarnya ibu mengelola sekolah ini tidak sendirian, itu yang menyenangkan. Ada beberapa koordinator di sini yang ibu percaya untuk mengawasi perkembangan kejadian-kejadian yang ada di SMA 2, yang terutama adalah ibu memiliki 5 orang guru BK yang 1 orangnya masing-masing melayani hampir 250-an lah ya siswa. Kemudian di samping guru-guru BK, ibu memiliki wali kelas yang selalu saya pesankan untuk melayani siswa-siswa dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh mereka di dalam masa tumbuh kembangnya mereka di SMA 2. Kemudian selain ibu memiliki wali kelas, ibu juga memiliki pembina OSIS yang menampung seluruh apresiasi mereka. Terus ada juga kesiswaan ya, wakil kepala sekolah kesiswaan, humas yang mendukung seluruh kegiatan ibu di SMA 2 Balikpapan. Jadi dalam penanganan seluruh kasus kita ini ada semacam mekanisme ya untuk kasus-kasus etika dan moral yang mengganggu ya, yang urgen untuk segera ditangani, itu biasanya dilaporkan dari BK, dari BK ke wali kelas koordinasinya, BK wali kelas waka kesiswaan. Kemudian terakhir saya yang mengambil kebijakan untuk memutuskan. Jika terlalu urgen, maka saya akan memanggil ke seluruh komponen itu dan berdiskusi bersama. Sekarang ini zaman menerima masukan dari manapun, sehingga keputusan saya itu tidak pernah saya ambil langsung dari kepala sekolah ya, sebagai penguasa tunggal tidak. Tetapi harus melibatkan semua unsur-unsur tersebut untuk mengambil keputusan yang paling bijaksana, yang paling bermanfaat bagi banyak pihak untuk bisa ditindaklanjuti dalam bentuk tingkah laku yang baik lah ya. Misalnya begini, realnya begini, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak SMA 2 dan pelanggaran itu sudah termasuk pelanggaran yang berat, maka tatipnya itu kalau ringan-ringan kan ada prosedurnya ya. Kalau yang berat yang mengandung etika itu kita dengan sangat terpaksa ya kita berkoordinasi panggil. Yang dipanggil BK dan wali kelas. Gimana Bu permasalahan anak kita ini? Apakah ada solusi terbaik? Yang mana solusi itu harus berpihak kepada kebutuhan siswa. Gimana kebutuhan siswa ini bisa terlayani? Mereka akan masukkan saran. Kemudian saya akan melihat sebagai top leader ya, apakah ini akan mengganggu kelancaran sekolah. Jika ini menimbulkan gesekan-gesekan dengan banyak pihak, saya akan memikirkan juga jangan sampai ini bergesekan dengan kepentingan masyarakat jika itu terkait dengan moral. Jadi berpikirnya itu berlapis-lapis. Semoga apa yang kita putuskan itu yang terbaik bagi anak tersebut dan juga bagi masyarakat. Karena kita hidup di samping RT yang padat ini ya, ada 5 RT zonasi di sekitar saya, ini dia akan menuntut kepada saya bagaimana penanganan itu. Belum lagi kita juga bersinergi dengan DP3AKP tentang hak anak dan perlindungan perempuan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita bagaimana memutuskan sebuah masalah. Kita akan mengutamakan anak itu dulu yang kita layani fokusnya, baru memikirkan yang lapis kedua tadi. Jadi berfokus seperti itu. Karena ini juga berkaitan dengan prestasi SMA 2 Iya. ini sebagai sekolah ramah anak ya. Sekolah Bu, ya? ramah anak, sebagai tempat iya. untuk contoh untuk sekolah Iya, lain. iya. Berarti- Pernah keputusan saya itu belum dipahami oleh orang tua. Jadi kita dengan susah payah memahamkan orang tua itu, karena mengenai keputusan dan tatip itu kan memang sudah disepakati oleh unsur di dalam sekolah ini ya, dan kita ingin menegakkan. Tapi kadang orang tua ada juga yang egois ya, tidak mau menerima. Akhirnya kita ya dengan lemah lembut
Dengan berbagai cara kita memahamkan mereka. Jika mereka belum puas, saya janjikan saya akan koordinasi dengan pimpinan saya. Atau bahkan kalau pimpinan saya di cabang dinas wilayah 1 belum puas juga, sebagai ini ya orang tua siswa yang terkena masalah tersebut, kita siap berkoordinasi dengan DP3 AKP. Jadi kita fasilitasi semua agar semua pihak itu bisa paham dengan keputusan yang sudah kita ambil. Jadi keputusan kita tidak berdasar emosi semata, begitu. Luar biasa, Bu. Iya, panjang ya. Menarik, Bu, menarik sekali. Di sini siswa, kepentingan siswa itu yang nomor 1, baru Iya. berikutnya maka kan Iya, kepentingan siswa kita utamakan. Mereka masih tumbuh kembang. Kasihan kalau langsung di-cut gitu. Bagaimana kelanjutan mereka kelak? Iya, baik Ibu. Berarti tadi menarik sekali ya Bu, karena Iya. Ibu mengutamakan kolaborasi tadi Bu ya Iya. dengan beberapa pihak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ibu. Iya. Ketika ada 2 kasus nih Bu, kasusnya sama-sama baik nih. Contoh begini Bu, ketika ada wisata, kita kan membayar ya, anak-anak pasti Iya. membayar dulu. Iya. Kemudian ada satu anak yang tidak bisa membayar, tapi dia itu prestasi baik dan mungkin ingin sekali ikut wisata tersebut. Iya. Nah itu kan keputusan baik sama baik ya Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk Iya. mengambil keputusan tersebut? Pertanyaannya pas. Tadi saya panggil ketua panitia. Gimana Bu, peserta Gustu Kampus lengkap? Kayaknya ada satu nih Bu yang mengundurkan diri. Apa sebabnya? Saya tanya gitu. Sepertinya tidak diizinkan oleh orang tuanya. Oh baik, coba didekati orang tuanya untuk membangun komunikasi. Apa sebabnya? Sampai hari H mau berangkat kok pelunasan belum terjadi gitu ya. Jadi langkahnya ketua panitia saya tunjuk untuk berkomunikasi dengan orang tua. Apa permasalahan yang terjadi? Dan kita ingin menelusurinya. Karena ini berbayar ya semuanya, tidak mungkin kita tidak membayar. Tetapi kalau masalah keringanan, nah mungkin bisa kita bicarakan dengan panitia berapa keringanan yang kita berikan kepada anak tersebut ya. Semua keinginan bayi support harus disupport oleh orang tua. Bahkan kita membuat surat edaran ke orang tua kesediaan menyetujui program tersebut. Jadi pelibatan orang tua itu kita ambil. Dan itu general ya sifatnya Bu. Iya, Semua iya, itu, iya. Bu, ya. Baik, keren banget. Oke, nggih. Terus ada lagi? Silakan. Oh iya, iya. Ini ya pertanyaan yang selanjutnya ya Iya. Ibu. Sebenarnya sih Ibu sudah menyebutkan tadi langkah-langkahnya, mulai dari tadi Ibu itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan disesuaikan juga dengan apa yang menjadi visi sekolah ya Bu. Iya. Nah selanjutnya tadi Ibu juga dengan timnya Ibu suatu keputusan diambil secara kolaborasi walaupun Ibu sebagai pimpinan tertinggi. Nah dari sini Ibu yang ingin kami tanyakan lebih lanjut, adakah langkah-langkah lain atau prosedur lain yang Ibu ambil selain yang sudah Ibu ceritakan tadi? Itu berlaku untuk protap ya, prosedur tetap yang saya ceritakan tadi. Kalau ada masalah krusial, itu saya langsung top down. Iya. Jadi langsung kepala sekolah ya. Kalau krusial banget ya, dan waktunya ini terburu, tidak terkejar, pasti saya mengambil keputusan juga ke bawah langsung untuk dilaksanakan oleh waka kesiswaan. Gitu. Ada lagi? Iya Bu, kalau sudah seperti itu Bu, mungkin bisa diceritakan hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu itu seperti apa Bu? Ya, keputusan saya efektif itu kalau seluruh personil saya ini satu bahasa. Nah, memahamkan satu bahasa ini kita berpikirnya berdasarkan data. Habis data, kita ungkapkan datanya, kita juga berpikir mengenai tata tertib yang kita junjung. Nah, ini merujuk ke tata tertib ini. Dan kita berusaha untuk komitmen terhadap tata tertib ini. Itu yang membuat menyamakan itu yang harus serentak ya, harus satu ruangan untuk duduk bersama dan membahasnya. Kalau hanya 1-2 orang aja, saya belum puas. Jadi panggilin semuanya. Ayo kita bicarakan solusi dari masalah ini. Itu sudah dianggap efektif Bu ya? Efektif, itu paling efektif. Jadi harus sama bahasanya. Berarti Tidak biasa anak-anak, nanti bingung ini A, ini B, ini C. Kok beda-beda keputusannya Waka dengan keputusannya wali kelas dan PA. Nah, ini satu bahasa. Nanti ujungnya keluarnya yang mengeluarkan narasi itu Waka kesiswaan. Jadi sama semuanya. jadi berarti ada standar nilai, dan standar nilai itu dicapai dengan kesepakatan bersama semua Ya, komponen itu. Ya.
Ya Ibu, luar biasa sekali sih dari yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi benar-benar ini kepala sekolah wanita gitu yang bisa menginspirasi kami semua. Nah, untuk pengambilan keputusan seperti ini kan Bu pasti ada tantangan ya. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, hal-hal menurut Ibu yang selama ini Ibu alami gitu, tantangannya itu apa saja sih Bu untuk penanganan kasus-kasus tentang dilema etika? Iya, jadi tantangan yang paling berat itu adalah menyamakan persepsi mereka. Mereka itu sedang mengajar, mereka itu sedang sibuk menjadi CGP, mereka itu sedang sibuk mau melaksanakan segala macam program sekolah. Kebetulan SMA 2 ini dengan 30 ekstrakurikuler itu cukup padat ya kegiatannya, sehingga kita menarik mereka untuk duduk bersama itu kadang perlu waktu. Tapi karena ini urgen, saya paksa itu, saya ambil ini. Saya tidak minta waktu banyak, tapi harus sama. Harus sama, keputusannya harus sama, biar teman-teman juga tidak ragu-ragu tentang kepemimpinan kita. Jadi satu bahasa. Tetap waktu dan menyamakan itu kesulitan yang paling besar ya, yang harus kita ini. Kalau masalah biaya itu bisa dipikirkan kemudian, bukan yang urgen ya. Yang urgen itu adalah waktu dan kebersamaannya. Membangun kebersamaan mereka, satu bahasa itu yang perlu keahlian khusus ini. Iya, benar sekali. Iya. Dan saya ingin melatihkan itu kepada semua waka-waka, sehingga dengan pola yang sama itu mereka siap juga menjadi kepala sekolah. Nantinya harapan saya menggantikan saya. Untuk nextnya gitu ya. Iya. Bu, ya, luar biasa. Yang sudah Jadi berjalan. kaderisasi itu penting. Ini kader saya di masa depan. Amin. Benar sekali. Jadi apa yang sudah berjalan sekarang harapannya nanti ke depan juga sama Iya, seperti itu iya. ya Bu ya. Luar Jadi biasa polanya sekali. itu sudah kita buat. Mereka tinggal memperbaiki yang kurang-kurang itu, disempurnakan lagi di masa depan gitu. Ya, luar biasa. Gimana? Ada lagi? Iya, Ibu luar biasa sekali ya Bu ya, tadi dari awal Ibu sudah menyampaikan langkah-langkah serta prosedur ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal atau waktu terencana dalam penyelesaian sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Apakah Ibu tuh menyelesaikan langsung di tempat atau kemudian Ibu menjadwalkan sendiri demikian? Masalah yang kita hadapi itu kan dia tidak menunggu saya siap, sehingga penyelesaiannya ya fleksibel, tidak harus setiap Senin saya meeting, tidak, setiap Selasa saya meeting, tidak. Jadi begitu ada masalah urgen yang harus tangani berarti harus segera. Tapi kalau ada masalah-masalah yang bisa bertahap, itu bisa kita selesaikan nanti. Ya, jadi seperti kita menghadapi kehidupan itu, kita tidak bisa hanya satu persoalan yang datang. Kadang bertubi-tubi, kadang nggak ada sama sekali. Kalau kita buat jadwal nanti kita jadi kaku. Maka kita memfokuskan kepada prioritas permasalahan. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah Bu, Mas, ini memang kita tepat untuk datang ke sini. Ya, jadi karena kita perempuan, kita melihat garis kepemimpinan perempuan dan Ibu sebagai inspirasi kami seperti apa dan kami sudah mendapatkan beberapa pencerahannya. Dan terakhir nih Bu, bila misalnya adakah seseorang atau adakah faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan tadi nilai-nilai kebajikan? Ada. Jadi yang membuat kita itu mudah mengambil keputusan itu satu, jika murid maka dia kembali ke tata tertib. Seluruh pelanggaran-pelanggaran itu kembali ke tata tertib. Jika guru atau karyawan, semua keputusan saya itu berorientasi kepada kode etik. Yang ketiga kepada agama yang kita anut ya, benar atau salah sudah jelas di sana. Jadi rujukannya itu seperti itu. Jadi kita tidak akan bingung manakala kita punya pegangan bagaimana membuat sebuah keputusan. Itu aja kuncinya sih. Berarti tadi ada tata tertib ya biasa sama tadi juga Kode etik, karyawan, agama kita ini sebagai rujukan ya. Pasti ya rujukan Salah. Rujukan utama. Seperti itu, semoga sukses CGP-nya. Ada lagi. Boleh. Ya, jadi karena Ibu sudah berpengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, pastilah ada satu
pembelajaran yang bisa diambil, yang bisa dipetik itu Bu, kira-kira apa Bu? Pembelajaran yang harus saya kuatkan di seluruh instansi yang saya pimpin, kebetulan sudah di SMA 7 ya, di SMA 5, terus terakhir di SMA 2 ini, harapan saya sih saya mampu mengkaderisasi ini ya, mengkaderisasi generasi muda untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, dan mereka menjadi harapan saya menciptakan generasi emas 2045. Nah, itu yang kita inginkan, harapan saya. Setelah saya tinggalkan pensiun nanti, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di dunianya masing-masing. Karena pada dasarnya setiap manusia, makhluk Allah itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintain tanggung jawabnya, itu yang berat. Semoga menjadi pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Amin. 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 Ya. Ini sebenarnya pertanyaan sudah terakhir, ini sudah habis nih. Sudah habis tapi, ya. Tapi pengen Ingin tahu tambahkan ya. satu lagi ya. Ini misalnya ini tadi kan sudah banyak nih harapan Ibu nih. Harapan Ibu untuk kami sebagai generasi penerus ini yang secara langsung ini Ibu saat ini sedang mengkader kami nih Bu. Iya. Harus. Nah Bu, ini Bu, saya ingin tahu sebenarnya prinsip-prinsip sebagai pemimpin, sebagai ibu, sebagai perempuan. Lalu tips and trick untuk kami, dan mungkin pesan juga buat kami bagaimana caranya untuk menjadi perempuan sebagai pemimpin yang bisa dalam arti kita ini kan perempuan biasanya akan banyak kalah itu sama laki-laki ya. Gitu kan. Jadi perasaan. Jadi bagaimana kami mengimbangkan, karena Ibu udah luar biasa untuk mengimbangkan hal tersebut. Jadi ini sekalian berbagi tips and trick dengan kami bagaimana untuk kami ini bisa mengimbangkan perasaan dan logika kami dalam menjalankan garis kepemimpinan seperti itu. Ya benar. Rahasianya ada nih. Rahasianya ada. Saya sebagai wanita itu kadang bersifat sebagai laki-laki, nggak mau kalah. Ya. Dengan nggak mau kalah itu saya harus menyiapkan pasukan saya ini membuat program yang siap dibanding dengan kepala sekolah yang lain yang berbeda lah ya, tidak sama. Jadi ada kekhususan, itu yang disebut dengan branding. Jadi kita harus membranding diri kita. Kita mau tampil sebagai apa? Lihat kepala sekolah yang ada di Kota Balikpapan ya, ada brandingnya yang dia tegas, ada brandingnya yang lemah lembut. Nah itu pilihan saya untuk tampil dengan sisi kewanitaan. Berarti saya tidak pernah marah-marah, saya harus tersenyum, itu diharuskan ya, brandingnya seperti itu. Yang kedua harus melihat potensi anak, berarti saya ciptakan ekstrakurikuler sebanyak-banyaknya. 30 ekstrakurikuler, bayangkan uangnya habis banyak itu. Tapi nggak apa-apa, asal brandingnya itu kita fokuskan. Jadi rahasianya adalah membranding diri sendiri, karena Ki Hajar Dewantoro pun sudah berpesan nih, Tuturi Handayani, saya juga mau seperti itu. Ing Ngarso Sung Tulodo, saya juga mau seperti itu. Ing Madya bangun Karso, jadi membangunkan teman-teman sebaya kita ini supaya mau, tidak hanya karena kita, tapi menumbuhkan kemauan itu karena diri mereka sendiri. Ayo branding itu rahasianya sepertinya ya. Nggak mau sama seperti yang lain, pasti harus ada yang istimewa yang mau saya tonjolkan. Berarti apa yang harus dari kita adalah unik dan kita adalah kita. Spesifik, iya seperti itu. Ya branding ya. Ingat harus bisa branding. Kalau branding itu cabangnya banyak, berarti bagaimana kita punya standar, bagaimana kita bersikap, bagaimana itu berarti Bu ya. Dan bagaimana harus mengelola emosi. Pilihannya banyak. Sukses ya. Menarik ya Bu, ini semakin menarik ya. Ingin tahu Bu, tapi enggak, saya bisa. Sudah habis pertanyaan. Ini benar, ini Bu, ini di luar memang. Saya itu melihat perkembangannya Ibu memang untuk SMA 2 juga saya melihat Bu. Memang di SMA 2 itu kemajuannya itu luar biasa sekali, terutama dengan program nasional yang Ibu cetuskan Sekolah Siaga ya, Kependudukan Siaga ya. Itu sebenarnya saya penasaran sih, tapi mulai terjawab juga sama jawaban Ibu tadi. Bagaimana sih Ibu bisa melihat peluang besar gitu Bu untuk masa depan ke depan? Itu kan jadi luar biasa. strategi menangkap peluang itu jangan pikir nanti, langsung kerjakan sekarang saat ini juga, tidak menunda untuk besok. Saya kalau misalnya sudah memberikan materi SSK ke SMA, yang terbaru kan SMA
Cendekia Agam Sumatera Barat. Itu saya tidak berpikir nanti, langsung tim saya gini, langsung ditindaklanjuti ya, ini segera dibikinkan MOU. Sebentar lagi saya ke SMK 2 PPU, ya sekolah siaga kependudukan ini. Ayo, ini sudah link dengan gurunya siap meneruskan untuk guru geografi, yang saya cari guru geografi, mengenai materi kependudukan. Nah ini sudah siap, ayo segera, jangan luangkan waktu berpikir mengambil pilihan untuk dia. Langsung terus kita bina terus. Begitulah saya menumbuhkan sekolah-sekolah baru yang mau bergabung dengan SMA 2. Karena kita siap jadi kakaknya gitu. Dan SSK yang baru tumbuh di Kalimantan Timur maupun sampai saya ke Sumatera Barat itu, ya itu mengembangkan kebersamaan ide. Menjadikan mereka nanti sehat, cerdas, ceria. 3 aspek ini. Sehat, cerdas, ceria. Semua anak. Ya, semua anak sehat, semua anak cerdas, semua anak ceria. Cerdas di bidangnya masing-masing. Enggak maksakan harus pelajaran fisika seperti mata pelajaran saya, enggak. Sesuai dengan mereka yang mau. Itu saya, jadi jangan tunda. Kejar, karena peluang itu hanya sebentar loh datangnya ke kita, langsung saya ambil. Ketika semua kepala sekolah nggak mau kerjasama dengan Pak Miswoyo waktu itu, saya yang mau. Ayo Pak, datang sini Pak. Ayo, itu pengambilan peluang. Karena saya sudah punya branding ya, harus menonjol di satu yang orang lain nggak punya. Iya. Teman-teman, berarti kita ada rasa berani mengambil peluang. resiko. Iya, iya. Mengambil peluang berarti kita harus berani mengambil resiko. Iya, Ibu ada resiko. jiwa mengambil resiko di situ. Begitu kita ambil resikonya, biayanya, waktunya, pikirannya, timnya harus segera dibuat. Bu, dalam kolaborasi ini kan ada hal-hal khusus yang perlu kita, ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri, pikiran, rasa, habis itu pada teman-teman kita. Iya. Nah, ini pasti kan ada pendekatan-pendekatan personal yang Ibu lakukan. Nah, ini kami ingin tahu nih bagaimana sih Mendekatkan diri. Iya, sudah Ibu buktikan di beberapa sekolah dan berhasil. Pendekatan dirinya selfie bareng. Gitu ya. Saya jalan sama ibu aja selfie. Gampang kan? Nah, dengan selfie itu Ibu cek kehadiran tim Ibu. Seperti itu. Iya. Padahal maksud saya tuh ya nggak hura-hura ya, cuma controlling aja itu. Controlling dan kebersamaan. Trik-trik gitu Udah tak kasih semua, tak kasih semua triknya ya. Mudah-mudahan jadi ini apa namanya, sederhana dan murah. Iya, benar. Iya. karena itu yang sulit. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih. Closing dulu. Closingnya. Ya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya dan pertanyaan kami yang Banyak. sedemikian Banyak. banyaknya Melewati. menjadi lepas dari lebih dari 8 ya Bu. Mohon Iya. maaf kalau misal seperti itu, tapi kami benar-benar mendapatkan hal-hal penting dari apa yang Ibu sampaikan kepada kami. Iya. Dan tadi hal-hal penting tadi itu branding diri itu Iya. ya. Seperti itu intinya bagaimana menjadi seorang ibu yang kokoh dalam pemimpinan seperti ini. Terima Dan kasih. doakan kami semoga kami bisa mencontoh ibu Yang baik. yang baik, kami bisa Yang jelek jangan. menjadi Insyaallah baik seperti semua. pemimpin yang kuat ya. Ya, Dan amin. ibu ini termasuk dia perempuan, pemimpin perempuan, tetapi pemimpinnya seperti laki-laki, berani Iya. mengambil resiko, Punya dan prinsip. punya prinsip. Iya, Dan betul. itu Iya, akan iya. kami jadikan panutan buat Ya, semangat ya. Semoga sukses di masa depan. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Iya.